Dalam definisi saya, dalam kajian saya tentang asymmetric information, pada hakikatnya asymmetric information itu adalah pengalihan aset publik ke segelintir orang, baik domestik maupun asing. Termasuk ini adalah, enggak sebentar ini penting nih. Artinya ini kemudian pengalihan aset dari Indonesia kepada Cina. Bisa juga orang dalam negeri, bisa juga Cina, kan saya bilang dua, domestik dan asing. Kalau tadi yang Anda katakan yang diuntungkan mayoritas adalah Cina, masuk pasti ke Cina, pasti ke Cina. Ini pengalihan aset dari Indonesia ke Cina. Betul, kejadian begitu. Dari tadi ada yang mau bicara tapi saya belum kasih kesempatan, namanya Bung Iksanuddin Nursi. Silakan Bung Iksan. Makasih Iman. Kalau saya ngelihatnya, pertanyaan itu ada indikasi korupsi nggak? Itu aja. Oh, kalau ada indikasi korupsi itu jawaban belakangan. Oke, kita dengerin dulu. Karena kita mesti ngelihat dulu kebijakannya, lalu kemudian bagaimana prosesnya yang tadi saya tidak bilang soal visibility study dan seterusnya. Kacamata saya ada 3. Yang pertama kacamata perencanaan. Itu menyangkut soal prosedur legal yang tadi secara hukum sudah disebut oleh Said Didu. BUMN dapat tugas. Dalam persepsi itu ada disebut dengan penyelundupan. Penyelundupan hukum yang statusnya sebenarnya B2B, tapi kemudian terkena beban negara. Karena BUMN ditugaskan. Kalimatnya begitu. Artinya secara prosedur legal dia menjadi tidak terlampau tegas. Apakah memang konstruksinya B2B atau B2G? Itu kalimat penting di situ. Tadi disebutkan. Karena ada APBN. Kalau pakai UBED konsep pertama, mestinya dia tidak jadi murni B2B, apalagi dengan menunjuk pada Perpres 107. Gak bisa begitu. Dalam konteks ini? Kalau setelah dia berubah menjadi setelah cost of run, pembengkakan, dan APBN terlibat, dia bukan lagi B2B. Saya ingin mengatakan ada prosesnya. Gini Aiman, supaya kita bisa duduk seperti yang Boni bilang dan yang bilang itu benar, kita harus lihatnya runtun dengan rapi. Rapi kita lihat strukturnya kayak apa sampai akhirnya kesimpulannya nanti pada Antoni kelihatan. Gitu ya. Nanti di ujung Antoni pun saya agak sedikit menambahkan. Saya mengatakan kata kunci pertama adalah kata kunci yang saya buat dan sudah saya berikan ke produser eksekutif Rakyat Bersuara, 7P. 7P itu dimulai dengan pertanyaan, apa prosedural legalnya benar nggak ketika diambil keputusan tentang kereta api cepat? Nah, di sini kata kuncinya adalah hampir setiap pemerintahan terkadang benci dengan pemerintahan sebelumnya. Gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya pada tahun 94 sudah ada kajian tentang kereta api Jakarta-Bandung double track dari Cikampek ke Purwakarta sampai ke Bandung. Waktu itu ada beberapa metode. Karena reformasi habis, nggak karu-karuan. Muncul kajian Jepang. Saya bilang sama Iman, saya sudah melihat bahwa Jepang terlampau dominan dalam moda transportasi darat. Ulang. Jepang menikmati betul posisi dominasi moda transportasi daratnya. Itu kata. Ini ada sebuah media datang ke saya, media Jepang datang ke saya ketika beralih ke Cina. Dari posisi Jepang demikian dominan di moda transportasi darat, maka pemerintah Joko Widodo tentu berpikir dong, bisa nggak melepas diri atau mengurangi posisi dari moda transportasi darat? Pikirannya kurang lebih begitulah ya. Makanya kemudian ketika Cina menawarkan dengan posisi tertentu begitu, seakan-akan menjadi kelihatan lebih visible. Mungkin karena memang mau mengurangi dominasi moda transportasi darat oleh Jepang. Bisa jadi begitu. Walaupun dalam wawancara saya dengan media asing itu, media asing Jepang, saya bilang dua-duanya salah. Jepang salah karena terlampau dominan dan ingin mendikte padahal dia sudah dapat Jepang darat maksudnya otomotif ya, industri otomotif. Oh, bukan hanya otomotif dong, Aiman. Jalan, infrastruktur. Bukan banyak, termasuk MRT, lihat dong. Itu kan ya itu kalau bus darat juga dong masuknya. Memang transportasi, makanya kan jadi ada transportasi darat. Terus kenapa kemudian berubah dari Jepang ke Cina? Nah, itu yang saya bilang bisa jadi apakah Rini, apakah semua pejabat yang disebut dengan Budi Karya Sumadi itu melihatnya beda apa enggak? Yang saya tahu memang Yonan kan berlatar belakang di PT KAI. Jadi dia mengerti tentang karakter bagaimana industri perkeretaapian di Indonesia. Yang sesungguhnya pernah terjadi ada kasus di bawah Sumino Eko Saputro cenderung korupsi yang di KPK hilang kasusnya. DJK Dirjen Kereta Api. KPK hilang kasusnya. Ya oke. Saya ingat betul itu. Karena saya yang bongkar. Saya ingat itu kasusnya hilang. Lalu kemudian ini kok tiba-tiba bergeser. Nah dari situ saya ngelihat, oh ini ada hal-hal tertentu dari posisi Jepang ke Cina. Apa tuh? Hal tertentunya tentu
Kalau dalam bahasa kajian saya, ada asymmetric information. Ada informasi asimetri. Nah, informasi asimetri itu terpulang sesungguhnya pada pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Said Didu. Siapa yang bikin FS? Bagaimana FS Jepangnya bocor ke Cina misalnya? Studi kelayakan FS tuh. Ya. Oke. Bagaimana itu bocor? Siapa yang ngebocorin? Siapa yang memimpin negosiasi FS misalnya tadi begitu? Dan itu mesti ditelusuri lebih dalam. Sudah ada sampai di situ, itu kajian 7P. Nah, begitu masuk ke dalam menarik di sini ada 3 kata kuncinya. Begitu masuk dalam kajian saya 7I, maka sesungguhnya Cina, pemerintah Cina itu sedang melakukan invasi modal, invasi teknologi, invasi material karena semuanya dari Cina. Yang paling menarik siapa? Invasi tenaga kerja. Itu di luar WUS nih ya, ini yang lain misalnya. WUS, pada kasus WUS. Kan sebelum diputuskan WUS dengan Jepang dulu. Bukan, kan makanya tadi bergeser nih FS-nya ke Cina. Cina kemudian oke disetujui. Maka pada saat Cina disetujui terjadi 7I, itu yang saya bilang tadi. Salah satu 7I tadi kalau bilang itu ada invasi. Ada invasi modal, ada invasi teknologi, ada invasi material, dan yang paling menarik saya bilang tadi, SDM. Invasi tenaga kerja. Nah, ketika terjadi invasi dari situ, maka muncul pertanyaan, kalau begitu sesungguhnya di balik proyek pembangunan kereta api ini, siapa yang sesungguhnya memperoleh benefit? Saya nggak bicara dulu profit. Siapa yang sesungguhnya memperoleh benefit atas proyek ini? Gampang jawabannya. Udah tahu kan? Cina. Iya, Cina. Kalau begitu sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana mendekonstruksi dari posisi Cina mendominasi seperti itu. Muncul kita lihat kasus Sri Lanka, kita muncul lihat berbagai negara di mana debt trap terjadi. Yang saya itu bilang tadi, terjadi debt trap. Muncullah kasus, ini sudah saya tulis dalam buku saya, Aiman. Saya tulis kurang lebih ada sekitar 15 halaman. Buku saya tulis 2019. Di bangsa terbelah, akhirnya saya sebut buku gua. Karena utang itu? Iya, jadi saya melakukan kajian tidak sembarang. Bahkan saya bikin karena utang bisa terjadi bara, bahkan terbakar. Begini, kalau Anda mau ngatakan itu kan maksudnya? Oh iya. Apa alasannya? Loh, sekarang begini ngelihatnya. Kalau kita ngelihat utang itu sedemikian rupa mempengaruhi kebijakan, dia melakukan kebijakan pada posisi orang-orang tertentu lewat namanya disebutnya infiltrasi lewat orang-orangnya, lalu kemudian dia intervensi kebijakannya, lalu kemudian diinterferensi kebijakannya selanjutnya, lalu kemudian didoktrin bahwa ini menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, bukan hanya pertama di Indonesia, dibangun indoktrinasi sedemikian hebatnya, padahal indoktrinasi tadi nggak ngelihat kebijakan sebelumnya. Dia tidak pernah melakukan kajian sebelumnya bahwa ada sesuatu yang sesungguhnya jauh lebih luar biasa. Andai kata dia bisa duduk dengan tenang, bebas kepentingan. Kalau pakai bahasa konstitusi, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Di situ muncul asimetri kedua, muncul pembengkakan, cost of run. Nah, ketika cost of run muncul lagi masalah. Loh, kalau begitu FS-nya nggak beres. Kalau gitu pembengkakan biaya ini menjadi masalah, ada yang nggak beres. Kenapa nggak beres? Ini proyek demikian strategis. Ini proyek yang namanya proyek masuk PSN. Masuk yang namanya tadi disebut Public Service Obligation. Maka kunci berikutnya adalah tidak mungkin Anda bikin sembarangan. Saya masuk di sini kata kunci. Dalam studi saya sebelumnya, yang saya bilang tadi sejak 94, memang ada problem dari Jakarta Bandung. Apa problemnya? Jembatan Cisomang. Belum lama ketika hujan lebat kemarin, Purwakarta tanah bergerak. Jalan tol semuanya rusak. Cikampek itu. Itu akan terkena. Itu problem besar bagaimana kemudian kemungkinan besar terjadi cost of run. Tetapi tidak berarti sampai sedemikian besar cost of run-nya. Asimetrik kedua muncul. Ada masalah lagi di sini. Gitu loh. Dalam bicara tentang bagaimana memperbaiki perencanaan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa yang namanya tanah bergerak di kawasan itu sedemikian rupa labilnya dengan posisi jembatan Cisomang demikian panjangnya. Maka memang terjadi pembengkakan. Tapi menarik di sini. Kenapa BPKP membenarkan cost of run itu? Saya sebut ini nama lembaga jembatan Cisomang yang WUS ya, yang kemudian bukan hanya artinya ketika kita melewati dari Jakarta dari Cikampek ke sana Cipularang, pasti melewati tanah yang labil, pasti melewati jembatan Cisomang.
termasuk WUS dan juga tol. Dua-duanya pasti. Pasti enggak. Ya. Disitulah yang saya bilang tadi, bisa logis lo terjadi cost of run. Pasti akan ada pembengkakan di situ. Pasti. Tetapi berikutnya, loh kalau gitu balik ke awal, kenapa lo tidak pernah memperhitungkan dengan baik? Beda dengan Jepang. Gitu loh ngeliatnya. Dalam kajian yang saya buat, dalam kajian yang saya tulis. Jepang memang lebih mahal, tapi dia memperhitungkan lebih presisi. Gini, dunia mengakui bahwa yang namanya Shinkansen itu adalah adalah pengalaman Jepang terbaik dalam persoalan kereta api cepat. Dunia mengakui itu. Dengan kemampuan menahan gempa segala macamnya, itu diakui. Sementara di Cina ada biaya tambahan yang tidak terduga. Di situ problematiknya ke dalam kajian 7I itu adalah didoktrin sedemikian rupa sehingga nanti akhirnya Anda pasti benar. Saya memang pernah menikmati Beijing Shanghai, Shanghai Beijing. Saya pernah menikmati. Yang sama seperti yang dilakukan Jakarta Bandung itu. Poinnya apa? Adalah, Cina sudah bisa melakukan itu. Cina sudah bisa melakukan itu, tapi belum tentu sepengalaman Jepang. Yang memang diakui dunia sebagai negara yang demikian punya pengalaman atas posisi kereta api cepat. Nah, bagaimana kemudian melakukan rekonstruksi? Muncul kajian saya. Di sini betul, dibutuhkan audit. Betul. Jadi yang disebut oleh Boni dan disebut oleh kawan kita satu, semuanya indikasi, kita audit. Termasuk korupsi? Iya. Ada indikasi korupsi? Tunggu dulu. Audit bukan hanya pada audit keuangan. Bukan cuma sekedar angka-angka. Bego kita kalau cuma audit angka-angka. Ulang, bego loh kalau cuma audit angka-angka. Iya, karena ada masalah. Masalahnya? Ke dalam kajian saya, dengan model seperti itu, maka sesungguhnya Anda telah mengalami kerentanan eksternal menghadapi Cina. Anda punya kerentanan eksternal, maka muncul tanggung jawab Cina. Cina sudah merespon, iya jangan hitung angka-angka aja dong. Lihat dong benefitnya pada masyarakat. Benefit apa? Masuk studi banding. Kita bandingkan sekarang. Bentar, ini menarik. Benefit apa dari WUS pada masyarakat? Itu pertanyaan. Loh, iya. Anda nggak merasa bahwa ada benefit yang luar biasa? Untuk melihat benefitnya itu, kita lihat profit dulu. Kita lihat dulu nanti perbandingan pada indeks persaingan moda transportasi darat. Dan jawabannya adalah? Tunggu dulu. Jangan cepet-cepet. Kami catat beberapa. Saya bantu nanti sebentar, gua kasih kesempatan lo panjang, kasih kesempatan gua. Nanti abang lanjut. Oke. Gua dulu. Tunggu dulu. Sebentar, gua belum selesai. Gua belum selesai. Oke ya. Sekarang bandingin WUS sama Parahyangan. Apa kata Luhut? Kami cabut subsidi dari Parahyangan agar terjadi persaingan harga antara WUS sama Parahyangan. Sekarang kita bandingin WUS sama travel. WUS 275 sampai dengan 300.000. Travel paling mahal 175.000. Itu pun sudah mewah. Sudah enjoy, duduk dan tenang. Apa artinya? WUS sudah overpricing. Maka masuk dalam kajian yang menikmati WUS adalah hanya kalangan tertentu. Apa artinya? Yang dapat benefit hanya kalangan tertentu. Pada saat yang sama, rakyat dibebani karena menderita kerugian. Kenapa menderita kerugian? Karena tadi ditolak oleh tadi. Kenapa Purbaya menolak? Poinnya adalah rakyat banyak akan membayar kerugian WUS andai kata dipaksa melalui APBN. Yang dia bukan konsumen WUS sesungguhnya. Belum tentu dia mau konsumen, belum tentu. Karena nggak mampu. Nggak dan kemahalan. Lalu kalau Anda tanya tadi, Parahyangan baru siapa? Gue tahu siapa. Tapi bukan soal itu. Soalnya adalah kita mesti mikir multiplier efek ganda dari seluruh itu bukan hanya pada segelintir orang. Dalam kajian public domain saya, public benefit dan profit, itu akan ketemu dengan sampai seberapa jauh sesungguhnya kita bisa menakar bahwa rakyat kebanyakan menikmati semua daripada cuma segelintir orang. Jadi kesimpulan begini, ini barang WUS ini nggak bisa dinikmati masyarakat banyak, tapi utangnya harus ditanggung masyarakat banyak. Iya. Itu logika sederhananya. Logika sederhananya. Andai kata itu memang ditanggung oleh APBN. Walaupun sudah bukan andai kata lagi karena sudah disetujui oleh presiden. Jadi bukan andai kata lagi. Ya itu yang pertama. Yang kedua, di sini menarik perdebatan antara Purbaya dengan Rosan. Nah, Purbaya bilang,
saya nggak akan bayar dari APBN. Rosan bilang, gue nggak minta bayar dari APBN. Gue juga belum minta, kata Rosan. Persoalan besarnya menjadi, artinya kan akan diambil dari Danantara. Sekarang pertanyaan, Danantara dari mana? Dari APBN, dari negara juga. Kalau juga tidak diambil dari APBN, dia akan mengambil dari dividen BUMN. Ya. Artinya itu yang sebenarnya bisa hak masyarakat yang diambil dalam rangka menanggung kerugian tadi. Memang disebut sebagai aset yang dipisahkan, tapi pada hakikatnya adalah tetap aset negara. Gitu loh ngelihatnya. Kata sederhana sebenarnya Pak Purbaya. Jangan ngambil dari kantong APBN-ku, silakan ngambil dari dividen. Dari dividen kan gitu, bukan. Jadi kalau kita ngambil dalam rangka tadi, oke, kita audit, ya, setuju saya audit. Auditnya investigasi, bukan audit sembarangan. Auditnya harus melibatkan yang namanya orang-orang yang terbebas dari kepentingan politik, tidak bisa diintervensi oleh Cina, tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Oke, bebas. Satu. Sebentar. Selebihnya kita audit kebijakan. No, kita ingin proporsional. Sebentar, saya mau tanya begini. Kalau Anda bilang ini ada audit investigasi, audit kebijakan, artinya dalam benak Anda, dalam logika Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi dong? Nah, kan saya ingin mengatakan saya bebas menyatakan. Untuk menyatakan kepada publik. Sebentar. Makanya saya tanya. Kita ingin menyatakan bahwa ini, kalau tadi Ubed bilang ini soal good governance, ini dalam rangka memenuhi yang namanya fairness, responsibility, accountability, dan transparency. Yang saya tanyakan kepada Anda, dipenuhi. Dari logika Anda, dari hipotesis Anda, dari indikasi yang Anda dapatkan, semua data ini ada indikasi korupsi? Sebenar. Kalau ada indikasi korupsi, maka saya balikin dalam tesis yang saya bikin ini, yang saya sudah serahkan kepada produser Anda. Asymmetric information dari perencanaan pertama, dari FS pertama sampai dengan FS kedua harus dijawab. Dan Anda mesti tahu, dalam definisi saya, dalam kajian saya tentang asymmetric information, pada hakikatnya asymmetric information itu adalah pengalihan aset publik ke segelintir orang, baik domestik maupun asing. Termasuk ini adalah, sebentar ini penting ini. Artinya ini kemudian pengalihan aset dari Indonesia kepada Cina. Bisa juga orang dalam negeri, bisa juga Cina, kan saya bilang dua, domestik dan asing. Kalau tadi yang Anda katakan yang diuntungkan mayoritas adalah Cina, masuk pasti ke Cina. Ini pengalihan aset dari Indonesia ke Cina. Betul, kejadian begitu. Gitu. Kalau dominannya Cina, tapi jangan lupa dalam negerinya juga ada. Ya berarti domestiknya juga ada. Gitu. Siapa contohnya? Segelintir dalam negeri untung, negara Cina untung dari pengalihan aset ini. Iya. Dan Anda perlu tahu, disitulah muncul nama Rini Sumarno. Muncullah nama, ini udah busuk saya terimanya. Oke. Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya, gitu loh. Kalau ini kita tanya juga sama Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan, gitu loh. Bung Ihsan, kalau kita ini Anda katakan seperti itu, kenapa lo tanda tangani pembengkakan, gitu loh. Artinya ini menjual negara kepada asing dan segelintir kelompok orang. Nah, kalau Anda bilang itu menjual, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Ayo pindah makan. Gue punya bukti seperangkat tentang pinjaman luar negeri. Bagaimana menggadaikan? Menggadaikan negara kepada asing dan sekelompok orang dalam negeri. Iya. Dan sekelompok orang dalam negeri tidak hanya Wush. Apa saja? Apa saja? Enggak, apa saja yang Anda temukan? Tidak hanya Wush. Saya temukan terakhir dua. Oke, sebutkan. ISEL. Apa itu? Indonesian Sustainability at Least Cost Electrification 1 and 2. Itu power. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai dengan utang PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar. Ayo. Surya. Ayo. Oke. PLTS Surya ya. Surya. Iya. Fotovoltaik itu. Fotovoltaik. Ayo. Itu terjadi. Ayo, sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS. Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membiayai PLTS. Anda kemudian ngebangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo. Gimana? Oke, baik. Tapi ini versi Anda ya. Silakan. Nggak versi, itu ada perjanjiannya, lihat aja buka. Baik. Kita mulai dari Wush dulu tadi sebutkan bahwa menggadaikan negara kepada asing, Cina dalam hal ini, dan juga sekelompok orang dalam negeri. Silakan. Bung Peter mungkin mau jawab? Untuk yang terakhir saya tunda dulu ya, tapi saya mau balik dulu. Udah jauh masalahnya, panjang kan. Saya mau ke Bang Ubed tadi nah. Pertama jangan Bang Ubed juga ke sini. Iya. Ini serius ya soal Bang Ubed itu. Ini kan menanggapi Bang Ubed semua kan. Oke. Kan awalnya dari Bang Ubed. Silakan. Ya kan, benar kan Bang Ubed?
Ya, jadi saya awalnya dari sana dulu. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bang Ubed itu adalah sebuah hal yang menurut saya sangat wajar dan berhak dari semua rakyat Indonesia untuk bertanya. Yang mana nih yang kita bisa ingatkan mempertanyakan lagi? Semua tadi yang dipertanyakan oleh Bang misalnya? Ubed. Dan kemudian menyatakan adanya indikasi-indikasi korupsi. Ya, walaupun kalau saya tidak ingin mengatakannya korupsi. Indikasi-indikasi yang patut dipertanyakan. Dan termasuk saya. Sejak awal saya ikut bertanya. Dan itu adalah sesuatu hak kita semua untuk bertanya. Benar nggak? Hak kita semua untuk bertanya dan bersuara. Dan itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar kita. Ya. Jadi saya ingin menyatakan dulu hal itu. Dan untuk itu kalau menurut saya harus kita bedakan dua. Ya. Pertanyaan itu seharusnya dijawab tidak langsung ujuk-ujuk langsung ke korupsi. Kalau menurut saya. Karena ini kan kita bicara tentang sebuah bisnis. Ya, ini adalah sebuah bisnis. Dan kemudian kita bicara tentang bagaimana pemerintah terlibat di dalam bisnis itu, terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Bisnis yang asimetris tadi sampaikan. Oh ya, termasuk bisa kan saja. Apple to apple, sejajar. Itu kan pandangannya Bang Ihsan. Oke. Ya, pandangan saya juga bisa berbeda ini juga. Ini nggak asimetris, nggak tergadaikan ini. Kalau asimetris itu tuh adalah sebuah kondisi yang tanda kutip sunatullah itu ya. Suatu yang pasti terjadi. Tapi dalam asimetris itu hal yang dimanapun, Bang Aiman. Saya pun sekarang asimetrik sama Bang Ihsan. Pasti. Ya, makanya di dalam ilmu ekonomi kita selalu membahas mengenai asymmetric information dan bagaimana upaya kita untuk meminimalkan asymmetric information. Jadi itu keniscayaan. Information itu keniscayaan. Bukan rekayasa untuk persoalannya adalah sekarang tertentu. Dia akan menjadi masalah ketika asymmetric information itu diciptakan dan dibiarkan. Menurut Anda WUS ini nggak diciptakan? Saya belum mau ke sana, makanya saya mau bawa dulu ke tadi. Karena hal ini menjadi penting menurut saya. Ketika kita langsung melompat ke persoalan tudingannya ke korupsi. Padahal kita harus awali dulu hal ini adalah persoalan di sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan itu muncul dan itu diawali dari sebuah keputusan pemerintah. Dan menurut saya langkah yang seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di semua kepala kita itu harus dijawab dengan satu kata, dan ini saya sependapat dengan Bang Ihsan, yaitu harus dilakukan audit. Karena menurut saya ya pertanyaan-pertanyaan ini nggak bisa dibiarkan ya. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini dibiarkan dan kemudian menjadi sebuah hanya jadi sebagai sebuah acara ya yang kemudian tidak disarikan solusinya, dia akan menjadi beban. Tidak hanya beban bagi pemerintahan sekarang ini, bisa saja menjadi beban untuk pemerintahan selanjutnya. Tapi kalau menurut saya ada masalah apa-apa, kenapa mesti ada audit? Ya, audit itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Kan audit itu dilakukan setiap tahun oleh sebuah perusahaan. Ini audit investigasi. Audit investigasi khusus ini. Kalau di perusahaan itu tidak hanya khusus. Nah, kalau BPK audit yang setiap tahun pun harus dilakukan. Audit apalagi ketika hal ini sudah menjadi konsumsi publik yang begitu tanda kutip jadi kontroversi, menjadi suatu pertanyaan kita semua. Sehingga dengan audit yang secara mendalam tadi, termasuk audit investigasi, termasuk audit proses pengambilan kebijakannya, ini kita bisa terbuka terhadap semua kemungkinan, termasuk kita bicara tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran etika, pelanggaran yang termasuk kita kategorikan sebagai korupsi, sehingga semuanya itu didasarkan kepada sebuah fakta. Baik, jadi Pak, pada intinya Anda mengatakan bahwa ini bukan asimetris kok, ini keniscayaan biasa dalam bisnis. Bukan salah juga Bang Aiman. Ini saya nggak sependapat dengan Bang Aiman kalau selalu mengambil kesimpulan dari hal ini. Saya ingin mengatakan bahwa asymmetric information itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak, ini dalam bisnis. Dia menjadi sekarang. Kalau di dalam hal ini pasti ada asymmetric information. Nah, makanya itu kan keniscayaan. Kan nggak mungkin juga ya semua di dalam proses pengambilan kebijakan, proses terjadi di dalam pemerintahan, di dalam sebuah perusahaan, itu kita semua punya informasi yang sama. Nggak mungkin itu. Silakan. Jadi itu wajar dalam bisnis. Per definisi tadi yang disebut oleh per definisi bisa jadi
yang dimiliki informasi yang dimiliki oleh pengambil kebijakan di Indonesia itu tidak dimiliki informasi yang dimiliki oleh Chinese Railway Corporation dan tidak dimiliki oleh Chinese Development Bank. Itu bentuk asimetri. Yang kedua, bisa jadi rakyat Indonesia. Ini kan begini, ketika tadi keluar Perpres 107 misalnya, menugaskan BUMN. Kan DPR tidak pernah tahu juga jelas. DPR juga tidak pernah jelas, tiba-tiba muncul begitu. Lalu ketika BPKP muncul, kenapa BPKP yang muncul dalam rangka cost overrun? Karena ada asimetrinya di situ. Itu contoh-contohnya. Jadi keniscayaan itu sesungguhnya dalam perspektif saya, itu menggambarkan bahwa setiap manusia punya potensi tidak jujur. Itu asimetri. Oke. Dan dalam misi itu biasa. Dan dalam misi biasa. Loh, keniscayaan. Bisa jadi tidak jujurnya itu disimpan. Oke. Itu kenapa Stiglitz sampai memperoleh yang namanya Nobel laureate di bidang ekonomi itu karena kajian tentang asimetri yang dalam bahasa sederhananya asimetri information adalah ketidakjujuran. Saya punya informasi 10, gua kelar aja 7, 3 gua simpan. Itu asimetri. Penyembunyikan jadinya kalimatnya. Kalimatnya begitu. Nah itu yang disebut dengan tadi dalam negosiasi itu memang orang harus duduk bareng. Dia harus punya informasi sebanyak-banyaknya dalam rangka menegosiasikan apa yang harus dia putuskan. Disitulah butuh kompetensi yang saya sebut dengan 7P tadi itu, yang diberantakin dengan 7I, direkonstruksi dengan 7R, yang saya sebut sebagai jangan hanya audit keuangan dong, audit juga konstitusionalnya, benar nggak? Tapi kalau Anda katakan seperti itu kan Anda katakan kalau seandainya memang terjadi seperti ini, ada asimetris dalam bisnis tadi, maka indikasinya adalah menggadaikan negara. Sebentar, menggadaikan negara kepada Cina dan juga sekelompok orang dalam negeri. Anda katakan itu tadi. Kalau boleh saya terjemahkan, mungkin maksud Pak. Kalau saya terjemahkan, nanti kita akan bahas saat lagi, kita bahas soal ini. Kembali kembali.